wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik. Semoga kawan-kawan yang di sana juga sehat semua ya. Gitu gak sih pembukaan podcast? Iya. Oke lah. Podcast terbenar kita ya. Ceritanya ya. Coba-coba. Apa-apa. Newbie. Sebelum kita mulai kita kenalan dulu. Karena tak kenal maka Taruh. Oke lah. Bener ya, kenalan dulu ya. Iya benar. Nama aja mulai dari gua. Gua Riza Arfiansah. Kawan-kawan bisa manggil Riza. Kalau nama gue ini cukup panjang. Cuman panggilannya Koko, simpelnya. Kalau nama gue William, cuman suka dipanggil bule. Boleh. Gara-gara nggak tahu nih kan. William ini naturalisasi. Impor. Enggak Indonesia asli kok. Bisa dicek kok di kakak. Tenang aja. Siap. Lanjut mungkin next mungkin. Iya, mungkin teman kita satu nih. Abang Negra lu. Oh gue ya? Nah, Gue Negra Marbelita May. Sering dipanggil Negra lah di lingkungan kawan-kawan ini. Ya itu paling. Kalau oke. Ya, kenalin nama gua Tri. Di sini sebenarnya kita obrolan tongkrongan aja. iya. Iya. Asik aja lah. Kita ngobrol enjoy terkait apa sih yang sekarang hangat di masyarakat ini? Apa tuh? Kopi dulu. Apa isu-isu Topik-topik gitu terbaru? ya. Mm-mm. Topik isu gitu. Ya, siapa tahu bisa bermanfaat dengan adanya podcast ini, dengan obrolan kita ini. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang saja. Iya. Benar. Jadi rencananya ke depan semoga konsisten. Ya, men. Amin. Kita bakal ngebahas semua topik terkini yang hot-hot. Ya. Sebenarnya juga ini jadi wadah diskusi kita semua ya. Oke. Supaya menambah khasanah keilmuan sekata kita. Tanya ya kan. Sekalian silaturahmi sebenarnya. Iya, benar. Jadi bahas apa nih kita pertama ini nih? Apa emang isu yang paling hangat ini sekarang ini apa Oh ya? ini, kayaknya ada yang paling cocok untuk kita bahas nih, lagi happening. 5 Apa pria muda membahas ini paling oke nih. Disukain pasti ya. Disukain, Cowok-cowok ya. disukain. Apa nih? Isunya kayaknya top bener Ini ini. sampai akun gosip itu ngebahas ini juga. Karena ada satu komika ternama lah. Apa namanya, terpengaruh oleh isu-isu ini juga. Siapa tuh komikanya? Nanti dulu nih, kita baca artikelnya biar lebih oke ya. Ya. Jangan tegang gitu nunggu nih, santai. Isu yang dibawa sama Bro Rija ini kayaknya lagi hangat-hangatnya. Pasti. Jelas. Kayaknya terkini Kayaknya kayaknya. sering nonton di TV ya. Sering mantau juga ya tahun ini ya. Benar. Tapi ini pantaunya dipilih-pilih memang. Iya. Ini aja nih, ada artikelnya nih. 7 fakta, waduh mantep banget. 7 fakta kasus pornografi Dea OnlyFans. Oh, ini. Tahu nggak OnlyFans? Isu-isu yang diangkatnya ini isu-isu pemersatu bangsa ini. Bener. Makanya tadi 5 pria muda cocok bener bahas Ini nggak tahu, gue mesti mikir kayaknya bagaimana. Udah, jangan kebanyakan mikir, pusing loh. Gue bacain artikelnya ya. Oke. Gusti Ayu Dewanti atau yang lebih dikenal sebagai Dea OnlyFans mendapat perhatian publik setelah tampil di podcast Deddy Corbuzier. Dalam acara itu, Dea secara terbuka berbicara tentang aktivitasnya menjual konten, foto dan video sur miliknya di platform OnlyFans hingga meraup jutaan rupiah. Mantap deh nih. Setelah ramai jadi perbincangan publik usai tampil di podcast berjudul Aku Bugil Bebas di OnlyFans. Wow, kok aman. Dea OnlyFans tiba-tiba ditangkap polisi pada Kamis 24 Maret 2022. Berikut fakta-fakta ya. Nomor 7 bikin mencengang. Oh enggak. Enggak ada. Ngomong nih gitu. 1. Ditangkap di Malang pada Jumat pagi 26 Maret 2022. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Auliansah Lubis menyampaikan jika satuannya menangkap Dea OnlyFans di Malang, Jawa Timur. Polisi membawa Dea ke Jakarta untuk diperiksa. Sehari kemudian, polisi menetapkan Dea sebagai tersangka kasus pornografi. 2. Tidak ditahan karena masih mahasiswa. Pada konferensi pers di kantornya, Selasa 29 Maret 2022, Auliansah menjelaskan jika Dea tidak ditahan karena ada jaminan dari keluarga. Polisi hanya memberlakukan wajib lapor padanya. Tadinya ingin kami tahan,
Tapi karena pertimbangan permintaan dari keluarga dan yang bersangkutan masih kuliah, kami wajibkan lapor saja papar Auliansa pada konferensi pers tersebut. Mahasiswa dong Benar. Statusnya. statusnya. Oh ya, ini artikel dari metro.tempo.co. Bisa dilihat nanti. Linknya. 3. link berita ya. Oh, link bukan berita. artikel Iya, ya. iya. Berawal dari patroli cyber. Jadi ini penangkapannya lewat patroli cyber. Nah, ada juga. Menurut Auliansa, penangkapan tersebut berdasar patroli cyber dari polisi. Pada temuan polisi diketahui adanya foto yang menampilkan ketelanjangan dan video asusila antara Dea dan pria. Selanjutnya yang bersangkutan mendistribusikan di web www.onlyfans.com dengan akun Grace Sites dengan sadar untuk mendapatkan uang dari web tersebut, di mana pelanggan harus membayar untuk melihat konten tersangka, kata Auliansa. Member dong. Wah, yang ini nih. 4. Pendapatan dari OnlyFans 5 juta sampai 20 juta. Wih. Nyampe pendapatan. Enggak. Enggak kan ya? Belum. Auliansa menuturkan dia sudah membuat konten di OnlyFans selama 1 tahun. Pendapatan dia dari hasil menjual foto dan video syurnya di platform tersebut mencapai 15 juta sampai 20 juta per bulan. Polisi menyita pula laptop berwarna merah yang diduga menjadi tempat menyimpan video porno, sebuah ponsel, serta sejumlah kartu kredit dan debit milik Dea. 6. Polisi kejar pemeran pria. Auliansa mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pemeran pria di video sur The OnlyFans. Kemudian kami tentunya akan menambah tersangka nantinya karena di dalam undang-undang tersebut pemeran lain atau pendukung akan jadi tersangka. Kami akan memanggil yang ada di video untuk diperiksa. Bukan bule kan, Le? Aman ya? Aman. Soalnya biasanya pemain-pemain itu udah import ya. Ini di Malang. Beda, walaupun sama-sama boleh menggalang. 7. Omega. Dea meminta maaf. Gusti Ayu Dewanti atau yang kerap dipanggil Dea OnlyFans menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Didampingi 2 kuasa hukumnya, Dea menyampaikan bahwa akan terus kooperatif menjalani proses hukum yang ada. Sebelumnya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada kepolisian karena sudah memberikan saya kesempatan, dan saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sudah membuat kegaduhan yang terjadi di mana-mana, kata Dea. Setelah keluar dari gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Nah, itu artikelnya. Berarti ini ya, maksud saya Dea OnlyFans ini platform ya, bukan nama panjangnya berarti. Bukan. Memang ya. Sesuai dengan berita ini, iya. platform. Jadi Dea dan OnlyFans ya. OnlyFans. OnlyFans itu web berbasis member ya, berarti ketika Iya. dia mau akses dia harus member dulu berarti ya. Dan disinyalir juga kabarnya bayar juga ya. Bayar. Oh iya, tadi karena ada income itu dia Iya, harus Bayar. mendapatkan. Jadi pernah lihat juga artikel katanya kalau aplikasi OnlyFans ini subscriber juga bayar, belum kita mau lihat foto juga bayar. Kalau nggak salah kayak gitu. Ya, bisa jadi. Makanya pendapatannya 15 juta tadi itu ya. Kalau udah salah Pak, udah ada Udah member. pakai kuota bayar ya. Nah, ada lagi nih satu berita lagi. Yang tadi kita bilang ada apa namanya? Komika. Oh iya. Jadi kan kalau melihat apa ya, case ini, kalau yang nggak terjaring cyber sih banyak ya. Iya kan? Sebenarnya kasus itu udah banyak ya. Iya. Dan rata-rata di Twitter juga kan pasti ada yang markah-markah gitu ya nggak? Tapi dia platformnya baru tuh kayaknya. Gua juga Dan baru platformnya denger ini sih. nggak VPN ya? Iya, kabarnya pakai VPN. Berarti Jadi kalau- kita pakai ID Indonesia kan? Iya, luar negeri biasanya iya. Iya benar. Konteksnya memang luar negeri, tapi bisa diakses di Indonesia. Pelakunya pun ada di Indonesia, gitu kan, orang Indonesia. Yang nikmatinya juga, kalau komika itu orang Indonesia juga kan? Iya. Iya. Nah, ini berita komikanya sama. Iya, iya, resmi kan. Kalau ngeliat isinya polos sih, Iya. tapi renda-renda ya nggak?
Dari Tempo lagi, artikel Tempo. Beli konten dia OnlyFans 1,4 juta rupiah. Marcel Widianto jujur ini ranah private. Nah, di artikel ini kepanjangan kalau kita membacanya. Yang saya baca aja ya. Di artikel ini Marcel bilang jujur ini ranah private. Masa gue ceritain, gue beli bokep? Enggak dong. Karena ini ranah gue pribadi, itulah kenapa tidak ada yang tahu juga dan banyak kaget juga, kata Marcel. Tapi walaupun ranah private, Marcel di berita tetap dipanggil Sebatas untuk diperiksa. saksi. Saksi. Pemeriksaan kan? Iya. Saksi apa udah naik tersangka dah? Saksi. Kayaknya masih saksi. Iya, dipanggil aja untuk dimintai keterangan. Kalau ngeliatnya private itu. Itu Ya private sebenarnya. Kalau Iya. dia mau akses ke situ, dia bayar dulu Bayar. member kan. Ya benar juga kata Marcel itu, dia private. Masa mau beli bokep dia terang-terangan? Dia buat konsumsi dia pribadi kan. Iya. Kalau melihat harusnya bisa kena nggak sih, secara tempat dia kan nggak di web ya, di web yang aksesnya pun nggak bisa langsung kita buka HP, kita buka situsnya bisa langsung diakses. Dia kan harus member dulu, terus harus mengakses VPN dulu kan. Berarti nggak dari lokal daerah istilahnya, nggak buat dipublikasi untuk di Indonesia. Kalau ngelihat dari membernya itu, kalau pendapat dari Bang Negra gimana Bang? Oh iya, jangan gitu juga. Kalau yang gue tahu ya, si Marcel ini kan dia nggak lewat aplikasi. Dia tuh kan memang kenal tuh sama doi kan. Japri lah, komunikasi langsung gitu kan. Dikasih link Google Drive-nya. Nah, aksesnya dari situ tuh. Nggak lewat aplikasi. Nah, kalau perkembangannya juga dia ngakses itu dikasih password. Nah, passwordnya itu cuma sekali pakai gitu kan. Dan ketika password itu udah masuk, dia keluar nggak bisa masuk lagi. Nah, konteksnya kan ada dua nih. Pertama memang dia japri langsung. Yang kedua, dia itu pakai media, ya kan? Pakai media platform tadi itu kan. Jadi diunggah dia di situ. Sudah itu secara nggak langsung kan bisa diakses umum, terpublish lah gitu. Walaupun ya nggak semua orang tahu, yang tertentu aja. Kalau ngelihatnya pas ada linknya ya, atau gimana? Ada yang Jadi menarik dia- juga dia- sih, ini awalnya kan tadi kalau di berita itu dari patroli cyber. Kamu kan pernah dengar nggak patroli cyber? Kalau cyber. Kalau Jadi kasus ini bukan dari aduan, ya, tapi bidik aduan berarti ya. munculnya dari polisi Temuan. temuan solusi patroli temuan. cyber. Nah, patroli cyber ini kamu kan ada yang tahu nggak patroli cyber? Mana Le? Pernah dengar patroli cyber? Kalau apa namanya, waktu itu pernah baca artikel sih, itu semacam kayak dia memberantas kejahatan tapi melalui visual. Patroli cyber. Misalkan dia melacak platform-platform kayak misalkan ada pelanggaran di Instagram, di Twitter, mungkin mau khususnya media sosial lah kayak gitu. Artinya kalau kita punya akun Twitter, kita markah kena juga tuh. Mungkin ya kalau misalkan ada yang membuat Markah itu apa sih yang disimpan-simpan itu ya? Ada kan Ya, pilihan. yang forward kayaknya di save mungkin seperti itu kali ya. Waduh. Iya, itu yang bahaya itu seperti itu tuh. Patroli cyber kan Sebenarnya ini apa sih ya? Kebutuhan biologis mungkin ya. Ya nggak punya istri mungkin. jomblo Kalau kebetulan nggak punya istri kali, nggak punya pelampiasan jadi seperti itu. Cuman kalau menurut gue sih tergantung sih. Bang, Melihat dari Marcel ini. Marcel ini kan memang nggak beli apa ya, nggak beli di lewat aplikasi kan, OnlyFans. Iya, Dia melalui personal kan, langsung. Google Drive. Melalui Google Drive, gue pikir juga gini, kurang etis juga kalau Marcel ini dijadikan tersangka. oke. Kurang etis juga. Kenapa? Saya pikir juga kalau Marcel ini, tapi terkecuali ya, kalau Marcel ini mendapatkan video itu
cuman nggak disebarkan kembali. Oke. Konteksnya di situ. Oke. Cuman kalau Marcel ini mendapatkan video dan tidak disebarluaskan, saya pikir itu ranah privat benar. Oke. Ranah privat yang memang itu nggak masuk dalam suatu delik lah. Oke. Karena kan konsumsi pribadi. Mungkin itu sih Bang, kalau menurut saya. Untuk Marcel Widiantonya ya. Nggak tahu kalau menurut kawan-kawan gimana. Untuk penempatan Marcel ini gimana? Sebenarnya sepakat sih sebetulnya kayak gitu. Soalnya ini berdasarkan patroli cyber kan. Iya, Bukan iya. delik aduan siapa yang dirugikan, bukan pacarnya Marcel yang ngadu kan. Iya. Soalnya kalau lihat bukan delik aduan, terus emang hasil dari patroli cyber. Hasil temuannya seperti ini, dianggap merugikan masyarakat luas. Karena ada nilai-nilai yang tidak etis lah untuk dikonsumsi oleh publik. Jadi ini Kalau- tapi patroli cyber untuk penangkapan DA-nya. Bukan Marcelnya, bukan pemanggilan Marcelnya. Pengembangan. Iya. Pengembangan Jadi setelah patroli cyber ini penangkapan ya. Oh ya, awal DA ditangkap dari patroli cyber. Hmm. Pertama itu dari patroli cyber. Terus diperiksalah DA ini, ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tadi di artikel tadi juga DA ini tidak jadi ditahan. Karena mahasiswa Dan ada Iya. penangguhan dan juga. Ada, ya. jaminan dari keluarga. Ada penangguhan, ada Penangguhan. penangguhan. Dan diperkuat dia sebagai mahasiswa tadi kalau nggak salah. Ya. Makanya dia cuma dikenain saksi wajib lapor kalau nggak salah. wajib lapor. Iya. Mana Lek? Kalau soal regulasinya, Ya mungkin ya nanti penyidik sih Bang ini deh. yang mengetahui ibaratnya itu kan melalui platform sih Bang, bukan melalui delik aduan langsung kan dibaca dari dunia maya dulu gitu kan. Mungkin di situ nanti ada juga pakar telekomunikasinya juga yang menentukan bahwa itu adanya pelanggaran atau enggaknya gitu. Bisa sih, benar. Kok saya sependapat dengan itu. Tapi ini yang ditakutkan sekarang nih karena isunya ini viral, banyak yang berusaha untuk mengakses sepertinya. Iya. Iya. Udah ada videonya. Hah? Kalau aku Mungkin kawan-kawan ada akses nggak? Alangkah ngerinya. Ngerinya itu. ini kan kalau melihat konteks kasus ini kan memang sebenarnya banyak ya. Tapi doi ini bisa jadi apesnya itu karena dia diundang podcast juga kan, Iya. ngomong secara langsung terpublish bahwa dia melakukan suatu kalau gue lihat kejahatan sih, walaupun Itu konteksnya sebenarnya kalau dia bicara gitu tuh Bang, itu kan pidana ini kan kadang kan meresahkan masyarakat. Nah, Itu iya. yang membuat orang ibaratnya resah gitu kan dengan adanya tindakan yang dilakukan tersebut gitu loh, Bang. Jadi mungkin ini bro. Jadi kita ada yang mau ngasih ini nggak pendapat lagi kalau seperti apa ini kasus The OnlyFans ini? mana Lek? Dari sisi ini ya Lek? Sisi apa? Sisi hukumnya? Gimana Lek? Aturan dasar patroli cyber. Coba kita biar kawan-kawan ini tahu. Itu semua. undang-undang Karena- ITE ya Bang. Oke. Undang-undang ITE ya Bang ya. Oke, Undang-Undang IT 1198, Undang-undang pornografi. Undang-Undang kan. pornografi. KUHP juga masuk kayaknya itu Ya, Bang. pasal berapa kok KUHP? KUHP itu masuk kayaknya Bang. Dia masuk dalam ini Bang. KUHP-nya itu 281, 282, 282 ya Bang ya. 283. 282 kayaknya itu ya. Ya, kalau saya karena dari baca artikel tadi ada beberapa yang bisa menarik untuk kita kulik. Biar kawan-kawan ini tahu semua. Oke. Patroli cyber pertama. Oke. Apa itu patroli Apa- cyber itu? apa, Ja? Terus dari mana patroli cyber itu bisa jalan? Kalau saya tahu patroli lalu lintas kan, kan kita sering lihat. Nah, patroli cyber ini kan hal yang baru. Terus kemudian Iya, yang kedua betul. nggak ditahan loh. Sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan karena mahasiswa Ya, kalau dan ada jaminan dari keluarga. penangguhan penahanan itu kan ada 3 ya. Pertama, dia tidak menghilangkan barang bukti. Kedua, dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Ketiga, dia tidak melarikan diri. Nah, ketiga alasan ini kalau ada yang menjamin pertimbangan penyidik untuk tidak ditahan. Oh. Nah, kalau Alasan iya, kalau tiga ini terpenuhi itu
sisi-sisi apa ya, diskresi penyidik gitu kan gitu. Kalau gue ngeliatnya sih apa ya, ini kan ada perbuatan nih, ada perbuatannya ini dia dengan sengaja merekam itu loh, dia rekam sama pak cowoknya itu kan direkam. Setelah direkam tanpa sepengetahuan cowoknya, kalau perkembangan penyidikan ini diunggah ke platform tadi itu, setelah diunggah dan bisa diakses. Sebenarnya kan sederhananya kalau semangat pornografi itu bisa kena semua karena detailnya di situ ada, membuat, mendistribusikan, ya kan, sudah itu Pasalnya ada itu Pak ya. sudah itu melalui apa? Kalau sebelum undang-undang IT ya, apa sih, kan pakai majalah, pakai apa, kan ini pakai undang-undang IT itu maka kena juga sebagai regulatornya. Nah konteksnya kalau gue ngeliat salahnya ada perbuatan di situ. Ya, makanya udah jadi tersangka itu dia. Iya. Salah. Iya. Betul. Dia kan ya tetap walaupun dia cuma dapat sanksi wajib lapor, cuma tidak menghilangkan tersangkanya itu tadi sebenarnya dia. Betul. Jadi Nah, kok oke. gini aja, kalau pendapat pemuda sekarang gimana menurut Koko ini sebagai yang melihat ini tuh peristiwa ini seperti apa? Apakah bagi kamu ini merugikan? Apa Dalam segi apa nih? Dalam sosial ya? ya dalam kehidupan sosial kita masyarakat aja? Kalau menurut gua ini sih konteksnya ya pasti merugikan karena menyangkut paut dengan mental kan pastinya kan, mental pemuda saat ini. Karena kita tahu kan pornografi juga dilarang sama agama pastinya kan. Tidak ada kata menghalalkan suatu pornografi itu tadi kan. Nah, tapi kalau berbicara konteks kita yang pengkonsumsi, itu kan tadi kan konteksnya. Enggak. Oh iya. Oh, Konsumsi dia bilang ranah private dan kawan-kawan membenarkan, oh iya dong, private dong, beli-beli sendiri, gunain juga di kamar sendiri ya kan, gitu kan. Masuk dalam konteks ranah private itu artinya kan nggak ada pelanggaran untuk si konsumsinya, padahal tadi mendistribusikan, jual beli pun kena dalam peraturan itu kan. Iya. Gimana? Sedangkan pembeli, walaupun dia beli tapi untuk konsumsi pribadi, tapi kan jual beli artinya ada yang menjual dan ada yang membeli. Iya. Nah, tapi Supply demand ya. yang bikin bingung itu kan situs kan enggak dari luar ya kan, Ya. bukan dari Indonesia gitu. Ya. Itu kelegalannya gimana tuh kira-kira? Banyak yang bisa dikulik ternyata. Tapi kalau kontennya mau Kita ke mau ngakses situs itu aja katanya pakai VPN Iya. kan. Oh. Oke, kalau kontennya mau ke ranah privat, setuju nggak lu, Le? Kalau itu ranah privat tuh, itu ranah privat, nggak bisa diakses, nggak bisa disalahkan gitu. Ketika gua nih ya, gua umpamanya Marcelnya nih, gua beli, Jadi abang beli bang. ya umpamanya, gua beli nih. Kalau menurut lu, karena gua beli, gua bisa kena nggak, Le? Atau gua ngebuat, juga menjalik ya? Atau dia ngebuat lah ya, ngebuat. Kena nggak ngebuat? Tapi kalau dasarnya undang-undang tadi ada mendistribusikan, jual beli, artinya jual beli itu kan ada perbuatan penjual dan pembeli kan. Di undang-undang Ketika, itu ya? iya di undang-undang Ya, itu di ketika undang-undang itu ya. membeli ya tetap kena kalau menurut gua nih ya. Awam masalah peraturan sih gitu kalau menerjemahkannya, tapi kan masalah tafsir. Kalau di undang-undang kan kayak gitu sih, dia membeli terkena gitu kan, Nah. mendistribusikan. Tapi ini ada lagi nih. Tapi kan dia nggak menyebarkan, boy. Tapi dia membeli, jual beli. Udah ada perbuatan penjual si bea dan si belinya si orang ini. Ya dengan kriteria dia harus jadi member dulu. Kalau Tapi ini masuk dia ke ikut, situsnya ya. Tapi tapi ini nggak dia masuk situ. ini sih, apa katanya tadi tuh belinya nggak lewat situ. Nah, nih ada lagi nih. Dia langsung Artikel dari Tribun News. Marcel Widianto beli konten. Bisakah penikmat video dewasa dipidana? Ini kata pakar. Nah, pakar, kita tanya pakar. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar memberi penjelasan terkait kasus pornografi yang ikut menyeret komika Marcel Widianto.
Diketahui Marcel diperiksa penyidik Polda Metro Jaya hari ini Kamis 7 April 2022 lantaran membeli konten video porno milik Dea. Menurut Fikar, yang dilarang adalah transaksi jual beli konten video pornografi, sehingga kepolisian memiliki kewenangan untuk memanggil dan menahan seorang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dan juga menurutnya penikmat video dewasa bisa dipidana jika video tersebut disebarluaskan ke ruang publik, yang tadi sebarluas tadi. Kalau memang diketahui ada transaksi mengenai pornografi, kepolisian punya kewenangan untuk memanggil. Bahkan dilihat undang-undangnya ancamannya 5 tahun lebih. Polisi punya kewenangan untuk menahan selain memanggil. Artinya kalau ada orang yang dicurigai mengedarkan atau bahkan menikmati untuk diri sendiri, kalau ketahuan bisa kena. Intinya kalau beredar di ruang publik tentang porno, kalau menikmati sendiri di kamar mandi ya nggak ada masalah, tapi ketika masuk ke ruang publik maka menjadi tindak pidana. Larangan mengenai jual beli konten pornografi yang tadi tuh yang kita bahas diatur Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Lalu dalam pasal 5 ditegaskan setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1. Kena semua memang ya. Unsurnya masuk semua. Unsurnya masuk semua. Maksud ya, maksud dulu. Itu kan ada undang-undang mengenai pornografi. Jadi karena itu diperdagangkan, konteksnya yang dilarang itu diperdagangkannya. Jadi tidak cukup yang diproses itu yang membeli, tapi juga yang menjualnya. Karena yang dilarang itu transaksinya, kata Fikar saat dihubungi kompas.com Kamis 7 April 2022. Nah, kata pakar tadi kalau tidak ketahuan ya. Tapi hebat juga Marcel ini belinya langsung Google Drive, nggak lewat situs, tapi bisa ketahuan siapa yang ngadu itu. Ya itu tadi patroli cyber itu. Patroli cyber sampai Google Drive ya. Oh, pengembangan penyidikan. Pengembangan penyidikan. Betul. Ini ada nih di Undang-Undang 11 tahun 2008 nih. Apa itu? Pasal 27 ayat 1. Apa itu? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanpa hak. Tapi dia berhak, orang dia yang punya videonya. Ya. Dia berhak menjual. Tapi sebenarnya kalau di kata Pak Fikar ini, guru besar hukum pidana Trisakti, itu menjadi masalah ketika masuk ruang publik. Nah, kondisinya kalau si Dea oke lah memang ruang publik ya, dan dia juga sudah ditetapkan jadi tersangka karena masuk OnlyFans itu kan media sosial, ruang publik. Marcel ini bukan ruang publik karena dia main to main yang belinya, gue beli sama lo lewat Google Drive, terus gue nikmatin sendiri, nggak gue jual lagi gitu kan. Walaupun ada transaksi jual beli tapi kan ranahnya bukan ruang publik. Artinya memang untuk yang kasus ini, kalau menurut pakar tadi ya, penafsiran gua ya nggak ada masalah. Ya itu kata gua tadi sih bang, yang pertama. Jadi kalau mau beli bokep gitu kok. Enggak, maksud gua tergantung di Marcel sih dengan apa, dengan penyandangan dia tersangka ataupun saksi. Ketika dia menyebarluaskan konten tersebut, dia bisa jadi tersangka dong, ya kan? Makanya kata gue tergantung di Marcel, tergantung penyidikan dari kepolisian itu. Marcel menyebarluaskan atau cuman konsumsi pribadi. Nah, di situ kan penyidikan pengen tahu tuh. Ya. Makanya Marcel nggak dikatakan jadi Jadi bisa tersangka. dipakai lagi dia jadi saksi ya. Iya. Saksi jadi satu Berlanjutan itu bisa Iya. Sebenarnya benar-benar ruang private. Yang jadi masalah itu ketika ruang publik. Jadi kalau ada konten, kalau ada mau beli konten, jadi kurangin lah. Nah kalau kayak gini gimana ya? Cuman kalau dalam hal pasal tadi transaksinya juga Kena. Kena. ya kena dong. Iya. Karena transaksi Nah, terkait itu itu. kan pornografi. Transaksinya kena. Ya, kalau transaksi ikan sasana kan. Nah tapi itu tadi makanya Itu transaksinya dilarang. Nah, pokoknya di situ sebenarnya. Pokoknya jangan jauh-jauh lebar, maksud gue di situ.
Nah, jadi makanya tadi transaksinya ketika Sip, ketahuan. kopi dulu. Makan ini. Makanya tadi kan transaksinya ketika ketahuan dan di ruang publik, maka di ruang private karena langsung nggak bukan di ruang publik yang dalam medsosnya kan. Oke. Tapi bisa ketahuan. Nah, ketahuannya ini yang bisa jadi pertanyaan apakah bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Karena transaksinya ketahuan dari pengembangan kasus bukan sepuh ya, pengembangan kasus, pengembangan Iya, penyidikan. kalau gitu maling nggak ketahuan juga nggak bisa diproses dong. Logikanya kayak gitu dong. Artinya kalau gitu pornografi ini siapapun itu apa namanya andil dia dalam itu pasti kena gitu ya. Iya, karena tadi itu barang yang ditransaksinya juga salah di situ poinnya. Bukan masalah dia ketahuan sama dalam hal penyidikan ataupun gimana ya. Itu tadi kata gua bang, poinnya di situ. Nah, nggak transaksi pun kena kok, mendistribusikan kena, tapi yang didistribusikan kena nggak kayaknya Distribusi. Ya kena, tadi Iya. kan ada pasalnya juga. kena ya. Kita yang nerima aja, kita nggak minta dikasih. Gitu. Jadi kalau nyimak dari tadi ini alurnya, jadi berawal dari podcastnya Om Deddy Corbuzier ya. Betul, kalau dari kita betul. Nah, kan rata-rata sumbernya Iya. ke sana kayaknya. Betul. Patroli cyber ini Sabar mudah gitu ya. melihat, oh ada isu ini yang berkembang di publik, ya kan? Dia akses, siapa aja yang terkait, mulailah dilakukan penyidikan dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan kan? Iya, makanya Pengembangan, tapi tersangka sudah ditetapkan satu sudah. Oh tersangka sudah ada, Tersangka. ya. Terus yang cowoknya itu, Dilapor dia. Sama lagi ngejar pemeran pria dalam Oh. videonya. Itu enggak. Itu udah dipanggil jadi saksi. Oh udah. Dia enggak Oh kena. saya ketinggalan info berarti. Dia enggak kena. Karena masal pun enggak kayaknya. bukan apa ya kalau ada dia ini ya. Maksudnya kalau emang akar dari podcast itu kok berani ya dia ngomong di podcast itu kan. Karena nggak tahu tadi, udah ada tahuan adanya patroli cyber tadi. Dia Katanya cuma ada patroli lantas. lurus sama tuh Ternyata ada patroli udah cyber. tahu dia dagangan kayak gitu kan. Nah, kita ini podcast harus kena patroli cyber juga kita. kita kan tidak menyebarkan pornografi gitu ya. Hanya membahas. Jadi apa sih yang sebenarnya poin baiknya yang bisa diambil dari sini dan buruknya tinggalkan saja. Kalau saran-saran ini dari tiap personil, sebaiknya masyarakat ini harus bersikap seperti apa? Kita dari Bang Rija ini. Secara sosial lah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak takut ke apa Ya, Diem sambil. segala hal yang berbau pornografi ya tinggalkan. Memang kalau udah gak tahan-tahan lagi kawin kok. Kalau gua udah gak tahan-tahan lagi kawin. Itu segala yang berbau itu ya. Kebutuhannya kayak. Walaupun kebutuhan memang kebutuhan biologi, tapi kan sudah ada tempatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu di mana gitu kan. Ketika udah apalagi ngeri benar nih pasana ada pidananya 6 tahun atau denda berapa tadi itu. Itu kan sesuatu yang harusnya ya udahlah kalau memang nggak bertahan lagi ya nikah gitu. Kalau menurut Koko gimana kok? Kalau menurut gua Orang yang sih jadi kok. yang Sikap tahan- masyarakatnya harusnya bagusnya seperti apa? ya kalau secara ininya masyarakatnya ya jelas lah pasti dijauhi lah. Nggak ada kata pembenaran bagi pornografi itu tadi. Terus juga kalau kita membicarain tentang hak, kita kan nggak bisa ngebatasin suatu hak itu tadi kan sebenarnya. Oke. Kayak Marshall itu kan dia mengatasnamakan konsumsi pribadi kata dia kan. Kalau dia cuman apa ya? Kalau dia tarik secara hak ya hak dia dong, iya kan? Mau dia beli kayak nonton sendiri segala macam. Cuman terlepas dari itu, kalau kita nggak ngomongin masalah hak ya secara agama, secara sosial pun dilarang tadi itu. Itu poinnya sih. Nggak ada kata pembenaran bagi pornografi. Nambahin sedikit ya. Yang tadi hak itu, di balik hak itu ada kewajiban. Kewajiban kita mengikuti peraturan. Ketika peraturan berbicara seperti itu ya kewajiban kita untuk itu gitu. Walaupun itu hak private tapi kewajibannya ada diatur dalam peraturan gitu. Hak dan kewajiban. Betul. Kan kadang-kadang kita ini nuntut hak tapi lupa dengan kewajiban. Benar. Oh, kalau menurut kayak ini pemain import gitu. Apa deh?
Oh, menurut kamu? Bingung udah dijawab semua sama Koko sama si. Dapat pribadi kali. Iya. Kalau menurut saya sih ya lebih bijak menggunakan medsos aja sih. Oke. Di zaman sekarang itu kan bisa Gampang-gampang apa aja bisa diakses ya banget sekarang kan. Iya. Kita tuh mau baik mau buruk tuh bisa kita akses. Ya ibaratnya kan semuanya bisa di zaman yang canggih ya lebih baik lebih ada medsos tuh dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi anak kecil sekarang udah bebas ya pegang Android segala macam. Kadang-kadang ada anak kecil belum bisa baca, ada bisa ngetik di YouTube. Iya. Jadi bisa. Benar. Karena beda sama zaman dulu kan. Emang zaman udah beda sih. Pakai Google Voice itu kadang-kadang anak. Iya. Koko Melon. Pokemon, Doraemon. Benar. Iya, Lebih manfaatin aja kayak Twitter. Twitter kan sumber informasi tuh. Iya. Lebih baik kita mencari informasi yang baik, yang tepat, yang buat berguna buat kita, buat bidang yang kita tekuni. Iya. Lebih bermanfaat sih kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Udah dijawab sih sama Koko tadi semuanya kayaknya udah. Kalau Bang Negra gimana Bang Negra? Kalau gue gimana ya? Mana? Konteksnya tadi gue sepakat sih. Ketika ada hak, pasti ada kewajiban. Ketika ada ranah privat, pasti ada ranah publiknya. Kalau ngeliat konteks unsur-unsurnya tadi, unsur-unsur perbuatan deliknya tadi, sebenarnya apa ya si siapa? Si Saiful lah, Bang si Saiful. Dia punya hak nggak ngebuat konten asusila, konten pornografi? Punya hak nggak? Punya, apa gitu. Asalkan kewajibannya melekat. Pidana itu kan bukan karena dia berbuat kan. Dia lalai juga kena bisa ya dijerat pidana. Contoh kalau kita melihat orang tenggelam, itu kita bukan yang mendorong atau menyemplungkan, tapi ketika orang itu tenggelam lewat di depan kita nggak ada upaya untuk menolong dia, kita biarin aja kena. Nah itu juga contoh, itu juga konteksnya ini. Ketika lo mau buat ya monggo, itu ranah privat lo, tapi ada kewajibannya apa? Jangan sampai ini bisa terpublish dengan sengaja atau kelalaian. Nah, kalau dengan sengaja jelas, kalau kelalaian jelas juga kena. Ini kan karena terpublishnya ada perbuatan dia, ketahuan dia buat dengan sengaja atau kelalaian. Nah, kalau dengan sengaja atau kelalaian tadi, maka sudah masuk ke ruang publik. Apalagi dengan sengaja untuk mendistribusikan, mengupload, nah kan gitu. Ya bukan menyarankan ya, tapi satu paket. Ketika lo mau buat, ya oke lah buat gitu. Tapi ada kewajiban lo untuk menjaga supaya tidak bisa diakses sama orang lain gitu. Karena kalau sudah diakses sama orang lain itu udah ranah publik. Dan ranah publik ada yang ngejaganya loh, ngejaganya apa? Regulasi. Gitu. Aturan Bang ya. Nah, unsur-unsur di ranah publiknya itu menjerat. Ya, kalau memang ada bahasanya kan jangan telanjang di kamera ya. Ya itu sih. Ginda, Tri. Nah, kalau gue sih ngeliatnya kita harus lebih dewasa aja menyikapi ini. Misalnya yang ditakutkan ini kan sekarang lebih ke anak-anak. Takutnya mereka karena melihat ini viral, Oke. banyak dipublikasi, ya mungkin banyak orang tua harus lebih waspada. Impactnya besar. Karena banyak di media sosial ini banyak situs-situs yang bisa langsung nge-link ke situs pornografi. Jadi harus semakin dewasa lah sebagai pengguna media sosial ya, untuk mengakses internet ini kita harus lebih mengawasi, apalagi untuk terhadap anak-anak. Bahkan platform-platform yang lain seperti YouTube pun sudah ada memfasilitasi ini YouTube untuk anak-anak. Untuk minimal kita menjaga ruang lingkupnya anak sampai mana. Dan untuk yang dewasa ini kita yang takutin kan adanya tindakan-tindakan kriminal Ya, yang dipicu oleh setelah efek dari nonton dari nonton pornografi dari ini. pornografi, ya. Asusila segala macam Iya. ya ini nanti ya. Kita tahan lah. Sama apa buat gimana? Iya. Jadi penekanannya kita ya ini loh
yang bisa menjerat kita menjadi terkena pidana. Betul. Kita harus ngerem, jadi harus tahu, oh ini batasan-batasannya. Jadi kita harus paham lah apa yang jadi batasan kita, nggak boleh ngasih akses ke sini. Jangan sampai kita penasaran. Carilah yang hal-hal yang menurut yang dibolehkan oleh undang-undang. Betul. Ya, kalau emang udah waktunya ya ikhtiar lah untuk menikah, ya kan? Betul. Iya, jadi nggak usah cari pelampiasan yang lain. Betul. Sekalian cari jodoh juga di sini kan. Gila, nyindir gua lu. Intinya kalau nggak ketahuan nikah. Jadi poinnya ada hak dan kewajiban. Kalau nggak ketahan nikah. Iya, dia kan pendam barangnya itu lah. Gila, ada panjang ini pembahasan kita ini. Kayaknya apa ya? Kalau kita mau terus-terusin pembahasan ini bakal panjang terus. Kita udah tarik kesimpulan semua, intinya itu. Ada hak, ada kewajiban. Kalau nggak ketahan lagi nikah. Nggak usah lah kita bikin perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Betul. Iya. Nah itu satu Iya. lagi. Nggak usah bikin perbuatan yang melawan hukum. Karena negara ini negara hukum. Ya, Oke. kita closing aja langsung ya. Gimana? Masih Kita closing podcast aja. Langsung pengalaman. Seperti kata-kata awalnya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekiranya konten kita ini bermanfaat, Iya. bantu like, subscribe, and share. Nah, akhiri. Assalamualaikum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.